Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 60 sah hinan matanda awai. Halaman 60 sah baris ke-6 dari Ra'yub. Halaman 60 sah baris ke-6 dari Ra'yub. Kata Wahab bin Munabbih, nepegah li Wahab, kata Wahab bin Munabbih, putra nepegah tersurat pada surat pada Taurat, tersurat pada Taurat. Hanape ahli lihat pada tersurat pada Taurat, artinya tersurat di dalam kitab Taurat. Ya benar. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tertulis ataupun tersurat di dalam kitab Taurat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla membangkitkan pada hari kiamat akan 700.000 malaikat yang muqarrabin, al-muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Hai semuanya malaikat dekat dengan Allah. 70.000 malaikat muqarrabin, pada tangan tiap-tiap seorang daripada mereka itu rantai daripada emas. Ya, pada tangan tiap-tiap seorang daripada mereka itu rantai daripada emas. Tip-tip hidro mereka itu bak jarog naranti daripada nyo malaikat muqarrabin buno. Ho gejak teman kepada Baitullah Al-Haram. Gejak kepada Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Katanya menteng keutamaan masjid. Salah satu masjid yang paling mulia di atas hurung bumi adalah Baitullah ataupun Masjidil Haram yang dalamnya itu ada Ka'bah. Ka'bah yang paling mulia. Jadi yang ke watau kiamat sehingga diperintah oleh Allah Taala kepada malaikat-malaikat yang muqarrabin yang jumlahnya 700.000 orang menghadap berangkat menuju kepada Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Maka firmannya firmannya bagi mereka itu gekun oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu malaikat muqarrabin, pergi olehmu dan tarik tali zaman dengan ini segala rantai. Pergi olehmu jak legata dan tarik tali zaman dengan ini segala rantai. Makna daripada tarik tali zaman dengan ini segala rantai, rantai yang na bak jaro masing-masing kata nyo tak ikat kedeh bak Baitullah, tak cilawi bak Baitullah nyan tak tarik tabah te Baitullah. Sebab waktu kiamat Ka'bahnya niji Baitullah nyan gepegat oleh Allah Taala kan ubi Baitullah oranyo. Raya tak luar biasa kepada Allah Ta'ala. Bayang tanya ubi yang kana orangnya. Tak tergedi masjid atas seluruh semajid yang tanya tak semayang di dalam di, sehingga akan bangkit sila Allah Ta'ala. Sehingga masing-masing semajidnya ihoi jamaah-jamaah droi. Itu haitem je ala di atas sirat, melainkan benar jamaah-jamaah yang na ya ikut jamaah dalam di jamu dalam dunia. Jadi nyo Ka'bah juga demikian. So yang tawaf atau likut kena apa? Perbanyak olehmu akan tawaf di Baitullah selama Baitullah itu belum diangkat oleh Allah Ta'ala, karena sehingga gak angkat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi karena Baitullah itu adalah akan iba seluruh urung-urung yang pernah tawaf di sampingnya, ataupun yang pernah melihat dia, ataupun yang pernah menyentuh dia. Maka tatkala hendak ditariknya segala rantai, dan tarikan olehmu kepada hasyar, tarikan olehmu akan dia kepada mahsyar. Nya manteng gekun oleh Allah Taala bak malaikat puno. Le tacawi taikat Baitullah tersebut tatarik legata kepada padang mahsyar. Malaikat 700.000 sedang ranti bak jaro guna sikret ranti siapa? Cuma Baitullah kan ubi Baitullah oranyo. Maka memperbuat mereka itu seperti yang disuruhnya. Gepubutlah oleh malaikat lagi keperintah oleh Allah. Maka tatkala hendak ditariknya
di saat kasiap untuk getarik Baitullah itu ke padang mahsyar, menyeru malaikat. Ditariknya menyeru malaikat, hai Ka'bah Allah, hai Ka'batullah, wahai Ka'bah berjalan olehmu. Berjalan dia kata, hai Ka'bah, hai Baitullah, berjalan dia kata. Jak tajak ke mahsyar, maka berkata ia, ikun le Baitullah nyan, tiada aku berjalan. Hanlum tenjak nyai ke le Ka'bah, hingga diberi akan pintaku. Hanlum tenjak kecuali geputruk hajat lun, kecuali gepululus permintaan lun, diberikan permintaanku. Maka menyeru malaikat, gekun le malaikat daripada pihak langit, suara daripada pihak langit, daripada pihak atas, minta olehmu. Minta le kata, acim lake putra permintaanmu wahai Ka'bah, wahai Baitullah. Maka berkata ia, hai Tuhanku, syafaatkan olehmu akan daku pada masjid, pada segala jiranku yang ditanam akan mereka itu di kelilingku daripada mukminin. Ikun le semujid ile. Yang pertama sekali ikun yang bahawa wahai ya Tuhanku, nebi kelun, nebantu lun, yaitu terhadap segala jiran lun, jiran tetangga-tetangga lun yang dikebumikan di sekelilingku, yaitu patah di sekelilingku, menyeurung meninggal di Mekah, maka akan dikebumikan di Ma'la. Ma'lanya sebuah tempat yang meninggal urung hinan di Semiyup, lagi di Baqi yang adalah to dengan Masjid Madinah, urung yang meninggal di Madinah, menyeurung yang meninggal Mekah ke Semiyup hinan di Ma'la. Di Ma'lanya lempah jai keluarga-keluarga Nabi hinan dikebumikan, lagi di Baqi, menyo di Baqi nyan kibang ke dalam sebuah riwayat na 10 ribedro sahabat Rasulullah yang di Baqi, termasuk Sayyidina Utsman kainan menyo di Ma'la, termasuk Siti Khadijah, karena Siti Khadijah di Mekah di Ma'la ini. Jadi ikun le Ka'bahnya le Baitullah halun temjak kecuali geputruk ile putra yang lun lake. Getanya putra teman yang kata lake ikun le Ka'bahnya, yaitu nabi syafaah, nebantu kepada seluruh jiran lun yang ditanam akan mereka itu di kelilingku daripada mukminin. Nyekenya salah satu keberuntungan orang yang meninggal di Mekah yang dikebumikan di Ma'la. Begitu juga ada orang yang meninggal di Madinah yang dikebumikan di Baqi. Nya urungnya urung yang kagum doa oleh Rasulullah yang. Dan hadis yang menyatakan bahawa mereka itu akan mendapat syafaat Rasulullah. Urung-urung yang meninggal hinan, urung-urung yang mendapat syafaat Rasulullah. Kan urung lain hana mendapat, tapi hinan cikana dalam doa Rasulullah aja. Maka mendengar ia akan serunya, maka gedengar oleh malaikatnya akan seru Baitullah, sesungguhnya telah aku beri akan pinta engkau. Gekun terdengar suara-suara di langit buno, kalun terimeng pinta gata, kalun terimeng hajat gata, putra yang gata melake. Maka dihasyarkan segala orang yang mati di Mekah, maka dikumpulkan seluruh orang yang meninggal di Mekah, putih muka mereka itu, padahal ihram sekaliannya, berhimpun sekaliannya di keliling Ka'batullah. Wena orang yang meninggal di kota Mekah yang memang di Ma'la itu dikebumikannya, maka orang yang mandum adalah di samping Ka'bah, berhimpun di dekat Ka'bah, di keliling Ka'bah, dan dalam keadaan ihram, orang pubuk ihram, hingga mengucapkan talbiyah sekaliannya. Mereka itu semuanya mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, lagi urung yang sedang melakukan ihram, kemudian yang sunat baca, kemudian berkata malaikat, awalnya baru gukun le malaikat, kam sapat mandum urung yang meninggal di Ma'la di Mekah dengan itu, dia mengelilingi Ka'bah, berkata malaikat, berjalan olehmu hai Ka'batullah, berjalan le kata, ajak le kata hai Ka'batullah, berjalan olehmu hai Ka'batullah. Maka katanya, tiada aku berjalan nyalong ikun lam reji hanlun temja hanlun berjalan, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku matai melake le Ka'bahnya, hingga lun geputruh pu yang lun lake le baru lun temja. Maka kata malaikat, gekun le malaikat, pinta olehmu lake le kata, putra yang kata lake, putra yang kata maksud. Maka kata Ka'bah, hai Tuhanku, di mana hamba engkau yang berdosa
datang mereka itu kepadaku daripada tiap-tiap pihak, padahal kusut kemusut lagi berdebu tubuhnya. Nyo adalah ilakai le Kaabah, urung-urung yang memang gejak bak Kaabah tersebut geba dosa. Tanyo tak beda hinoi gampung, tajak kedih menuju ke Baitullah pubut tu kedih. Tak pegelih dosa tu, ada tak pubut ibadah umrah dan haji kena. Getanyo juga aruh dalam panggilan Kaabah. Rupanya kan urung ideh mantang. Ya, aku minta di mana hamba engkau yang berdosa yang datang mereka itu kepada aku daripada tiap-tiap pihak, tiap-tiap penjuru di seluruh belahan bumi. Di mana mereka sekarang yang mereka pernah menziarahiku, yang mereka itu datang membawa dosa kemari, mereka itu menghapuskan dosanya, padahal kusut kemusut. Hai tanyakan menan truk tegedeh dengan pakaian yang lagena, pakaian ihram, kadang-kadang dalam suasana terik matahari yang cukup mencucurkan keringat lagena juga pada pemuk ibadah. Takkan tak nak sugut-sugut tak nak perapi-rapi nya sikah hanjit takut duro tu kan lagena juga tak tawaf tak sa'i kan. Sebab menyu tak nak perapi-rapi tak nak sugut-sugut nya takut duro kena endam. Hal keadaan iaitu kusut kemusut lagi berdebu tubuhnya. Nyambandikeun le Kaabah, meninggal mereka itu akan ahli dan segala anak-anak dan segala kekasih mereka itu. Mereka itu meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya, kerabat orang tuanya, handai taulannya demi untuk karena rindu mereka itu kepada aku kan. Karena mereka itu rindu kepada aku. Nah, orangnya kemenan kan? Itanya hana mau tahu kiban cara betruk bak Mekahnya, bak Kaabahnya. Rindu tu kepada Kaabah, rindu kepada Masjidil Haram, rindu kepada tempat sa'i, tempat tawaf dan tempat-tempat yang lebih hidih di Mekah, di dalam Kaabah, di Kaabah, di dalam Masjidil Haram. Jadi yang kihoi tanyo. Nyaruh tanyo-tanyo yang pernah menziarahi. Karena rindu mereka itu. Jadi mereka itu datang kepadaku karena rindu kepadaku, menziarah mereka itu padahal muslimin lagi taat mereka itu. Hingga selesai haji. Padahal mereka itu orang Islam dan orang taat. Hai awai berdosa, ijak keno, ia pegelih dosa, dudo kataan dan jih mentang berkekalan di atas Islam hingga selesai ibadah haji yang dia kerjakan. Yang memang yang jamaah haji ataupun jamaah-jamaah lain, jamaah umrah tente yang pernah menziarahi Baitullah, semuanya akan dipanggil lagi ke berhalikut. Bagi orang yang ziarah Baitullah tinggal dia akan dihoi. Ihoi mandum-mandum kan. Gaji tanya baik merasa muyum tak tahu seolah-olah harta tanya hana tabah mati itu. Menyegolong pernah kitanya datang menziarahi Baitullah dalam ibadah haji tente ataupun dalam ibadah umrah apabila mampu untuk berumrah. Karena orangnya pakan muyum karena golong dih kelebihan di. Apabila tayu terdepu kelebihan di luar biasa ni oleh Allah Taala. Sebab salah sabah daripada fadilah daripada umrah adalah dapat membuka pintu rezeki yang fadilah umrah. Tanya nak rezeki itu masabahnya nanggro kasih tawid dalam dunia, tapi kedih Mekah Kaabah ziarah kubur Nabi kalau pernah teruk tu. Teman pu makna teman. Harta yang cukup le, jangankan Malaysia, Brunei dan sebagainya, teruk Kanada, teruk tajak kedih. Tapi ikna melingke Arab Saudi han teruk kedih Kaabah. Hanasi yang hana mampu je cik lain nilai. Hingga selesai haji. Seperti barang yang engkau surat. Seperti iaitu mantangikeun le Baitullah. Hingga mereka itu selesai melakukan ibadah haji seperti barang yang engkau suruhnya. Lagi yang enggak ron perintah ya Allah. Artinya mereka itu melakukan rangkaian ibadah haji lagi ni perintah leron hingga sempurna, maka uronyo aku minta bahwa engkau amankan mereka itu daripada haru-hara yang besar. Maka uronyo lun melakai ba'dron ya Allah, nepa aman mereka itu daripada haru-hara yang sangat besar. Haru-hara tu haru-hara padang mahsyar. Nyai lakai li Kaabah, temamnya Kaabah yang melakai. Masya-Allah. Batainya ngeputun oleh Allah Taala dari surga dan engkau himpunkan mereka itu di kelilingku. Maka uronyo ya Allah urungnyan mandum lepu sapat kena samping lun mandum-mandum. Maka menyeru malaikat bahwasanya ada mereka itu beberapa orang berdosa kepada engkau dan mengekal mereka itu atas dosa besar hingga wajib mereka itu neraka. Bahkan dari urung yang pupun ibadah haji dan umrah bunuh pernah mereka itu menziarahi Kaabah Baitullah yang ke dalam ibadah tawafnya mereka itu padahal menteng dosa-dosa
yang gua ba Allah Taala manteng geba dosa tersebut yang padahal urungnya laginya dosa wajib tamu neraka. Maka berkata ia, hai Tuhanku ikun le Kaabah, hai peluh tu betul-betul bantu tu le Kaabahnya ditna laban kala, hai Tuhanku ikun ba Allah, aku minta syafaah pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka itu syurga. Ya Allah, lelaki bantu bak drone urung-urung yang pebut dosa-dosa besar yang pernah menziarahi lun nyan urung nyan benepa ampun dosa dengan syafaah yang kau berikan sehingga mereka itu wajib masuk syurga. Mahal lun temjak, hai temjak Kaabah bit, hai temjak yang persih kebegah lagi anak banyak yang meninggal watai ubud kan dalam doanya. Apabila urung cik ji sabar watai meninggal anak ke kamu peloton hana anak watai anak meninggal lom nyan bersabar tak tahan nyan anak nyan singa hai tamang-tamang dalam syurga haji imlapur sabi ba Allah Taala tamang mak ngai haji dalam syurga hai tamang-tamang haji hanya ditang keberuntungan rumai tanya uranyo kadang-kadang ka hana manga hati-hati dekat Allah yang bi anu yang bi rezeki yang pudek bertanya pada gicok pulang oleh Allah padahal semuanya itu ada hikmahnya yang kena peraih pahalanya menansit di Baitullahnya hai tim jak-jak haji kecuali bung sapat ubina urung cukup jai dosa yang kai kerjakan oleh manusia ihoi mandum kan urung taat manteng hingga ilakai haji kebancara ya Allah bener putamung surga haji hilai baru lung tim jak. Maka firman Allah Taala gekeun le Allah Taala panjang nyo tak tulis dalam kitab Taurat ke begah gekeun le Allah Taala sesungguhnya telah aku beri syafaah akan dikau pada mereka itu sesungguhnya telah aku beri syafaah akan dikau pada mereka itu kalun bi syafaah kegata terhadap mereka itu kalun putruk kiban yang kata pinta aku berikan pinta engkau yang kalun putruk pu yang kata laki pu yang kata pinta. Maka menyeru malaikat gekeun le malaikat dum barang siapa ziarah ke Baitullah barang siapa ziarah Ka'batullah maka hendaklah asing ia daripada manusia maka dijadikan mereka itu dikeliling Baitullah Al-Haram padahal putih segala muka mereka itu aman daripada neraka tawaf mereka itu dan talbiyah mereka itu kemudian menyeru malaikat hai Ka'bah berjalan olehmu maka berkata Ka'bah tiga tu gekeun le malaikat bunuh barang siapa ziarah ke Baitullah ke Ka'batullah maka hendaklah asing ia daripada manusia maka hendaklah asing ia daripada manusia ya ba asing ia barang kaso manteng gekeun le malaikat barang kaso manteng ya ziarah ke Baitullah maka hendaklah asing ia daripada manusia maka hendaklah asing ia daripada manusia urung yang ziarah ke Baitullah yaitu asing ia daripada manusia uronyan manusia hanapa iban tuji ubena urung-urung yang ziarah ke Baitullah nyauronyo merupakan uro yang asing ji dengan manusia artinya uronyo ji hanale merupakan manusia hanapat bantu ji le hana muturi le nya asing ke mana uronyo adalah uro yang hana muturi le nya ke mana ke malaikat maka menyemenan dijadikan mereka itu dikeliling Baitullah Al-Haram gepujutlah mereka itu mandum-mandum di samping Baitullah Baitullah nyanjaklah mandu-mandu manusia mengikuti Baitullah keadaan mereka itu putih segala muka mereka itu aman daripada neraka tawaf mereka itu mereka yang tawaf nyebkan li tawaf bak watainya karena bak watainya hana li tawaf bak watainya cuma di samping Ka'bah sagaina dan talbiyah mereka itu mengucapkan talbiyah kemudian menyeru malaikat hai Ka'batullah wahai Ka'bah berjalan olehmu maka berkata Ka'bah bunuh gebegah aman dan tawaf mereka itu dan talbiyah mereka itu nyo Ka'bah mengucap talbiyah jadi urung hitam keliling ji juga mengucap talbiyah bak gekenepat talbiyah mereka itu putra ikun le Ka'bah labbaik Allahumma labbaik wal khairu kulluhu biyadika labbaik la syarika laka labbaik nyan talbiyah yang diucapkan li Ka'bah. Tanya lagi buah likut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak ide likut nyan talbiyah yang diucapkan li hidih likut li urang yang watai gehoi le Nabi Ibrahim jamun dan Nabi Ibrahim kekali gehoi tanya-tanya mandum sehingga suaranya terdengar ke seluruh pelosok-pelosok bumi ho manteng manusia mandum terdengar suara sampai kepada ranting-ranting dahan-dahan yang berguguran daun-daun yang berguguran mandum-mandum didengar talbiyah tersebut hingga akhirnya hingga habis
abih ianya kun talbiyah tersebut. Ya. Karena abih ianya kun talbiyah, abih ianya kisah yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Ya, maka menari segala malaikat. Bawa kali kun talbiyah hingga akhirnya kabih talbiyah hayo talbiyah hingga akhirnya kabih kun talbiyah le Ka'bah, maka menari segala malaikat akan dia ke mahsyar. Ya, getari karena Ka'bah cukup raya kagak pegang oleh Allah Taala. Atau watanya kengkar raya je Ka'bahnya. Sehingga pihak getari oleh malaikat 70 ribu malaikat gikat dengan rantai yang terbuat daripada emas. Getariklah kedai mahsyar, berjalan ia 1000 orang dikelilingnya seperti arak pengantin. Mana arak pengantin? Iringan-iringan pengantin, seperti pengantin yang diarak ke tempat judunya ataupun pengantinnya. Kemudian tak intat lintu, tak intat darah baru kerame-rame tajak di sekeliling dan dilikut ja mandum-mandum menan ke getanya mengikuti Kaabah sampai untuk tamang dalam surga. Nyo ile upadang mahsyar ile. Ya mahsyar ile. Dan pada setengah riwayat, ya, dalam suatu riwayat gepegah sebahagian riwayat dibesarkan Kaabah. Ya, ubina ge peraya Kaabah. Ya kita pegah bunuh kala kan Kaabah ubi Kaabah ber-uranyo. Dibesarkan Kaabah hingga lulus bergantung dengan dia oleh segala orang yang mengunjung akan dia. Artinya ubena raya Kaabah, ubena urang yang pernah mengunjungi Kaabah nyan uronyan wate gebangkit nya mandum-mandum jut mumat bak Kaabah nyan. Temang boro Kaabah uronyo wate kam sak-sak mupadi ertuh dro mupadi ribe dro urang di samping hanlet le tapak gedanyo. Ya bo tathat Kaabah uronyo ko ubut. Ya, tapi wate ahjih tuman gebangkit li Allah luah tathat yang sekira seluruh manusia bergelantungan pada Kaabah nyu sempat mandum merepok menggantung bak Kaabahnya. Walaupun kok he dia repok Kaabah nyu jangankan tak acung Hajar Aswad ile untuk tersentuh tirai kadang-kadang he tu tapak urang. Ya, pula bak tempat-tempat yang fadilah haji raya kan lagi rukun Yamani ya, dia merepah-repah urang Hajar Aswad ile. Alnya bak rukun Yamani alnya Hijir. Hijir Ismail. Belahu baru Kaabahnya lagi kena lagi lingkaran setengah lingkaran nyen Hijir Ismailnya tempat-tempat yang berpah-repah urangnya nyen tempat-tempat yang rawan salah-salah mupirik tetap tajak kenan bahaya besar. Maka harus hati-hati bagi urang yang jak. Jadi pada setengah riwayat dibesarkan Kaabah hingga lulus bergantung dengan dia oleh segala orang yang mengunjung akan dia. Ja'alanallahu min ahli syafa'atiha amin. Gak doa ja'alanallahu, semoga gepejut li Allah Ta'ala getanyo, semoga Allah Ta'ala jadikan kita min ahli syafa'atiha, daripada ahli-ahli yang mendapat syafaatnya Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Yang doa semoga tanyo-tanyo mandum yang karuh huronyo adalah mendapat syafaat daripada Ka'bah dengan syafaat bantuan. Nyamenan kepada Allah. Nyo baru abih masalah kelebihan semujid dan senelehji gebuh masalah tentang Masjidil Haram. Sebagai kesimpulan yang kata bu itanyo pu yang tingat raya tat lebih semujidnya. Walaupun ditanya hana berumpak jak Masjidil Haram lam semujid yang naik gampung drod mentang nyan tak papah mentang luar biasa. Dia kebila semujid, dia kurang rah peglih kotoran yang dalam semujid, pesuci semujid, gulung tika nyan ibadah gok nyan lam semujid nyan dia kejelame bidadari yang dalam surga. Kerja baik taminah li yang dia kaji kebila baik binah li. Dia ke muazzin, dia ke imam ratib dalam semujid, dia ke orang ahli iktikaf dalam masjidnya luar biasa pahala nujud oleh Allah. Nya ke Masjidil Haram nyan. Pula Masjidil Haram. But semujid dalam Masjidil Haram ini. Kadang siklam semujid but iji. Boh-boh izam-zam ni sakai. Ataupun peglihinan lantai, ataupun cit ud Kaabah, ataupun cit ud Hajar Aswad. Abak binih-binih yang kena pewangi Hajar Aswad luar biasa masya-Allah. Walaupun gaji sedikit, tukang-tukang servisnya, tukang-tukang peglih beruhnya, hai sedikit banding dengan gaji lain yang naidih awaknya. Tapi pahala masya-Allah luar biasa ni oleh Allah. Tak baca tu mentang. Mupadi bari. Al-babu sani asyara fi fadilatil amaimi. Bermula bab yang ke-12 pada menyatakan kelebihan memakai surban
fi fadilatil amaibi, memakai surban. Fadilah tanya pakai surban. Samji surbannya je barang kasar urung je pakai untuk semayang. Baik tengok ada je pakai. Boleh pakai aju je untuk salat sebab. Baik tengok kan pakaian sabi-sabi mudi untuk semayang sagai. Munyo hari-hari biasa baik takkan surban meridak atas awak. Golom menan pakaian dia tanya. Untuk salat disunatkan. Dia tak pahalanya orang pakai surban. Hai kahana wate-wate lain, wate-wate subuh segala dajat pakai le surban tak paling. Pahala kau jadi hanjit tak cemaokan. Hanjit tak tanya oh sang kamalim tak kan bak perkara malim beramal je. Itanya uronyo nya ketakut meno ya tu. Tentang takut latih go kamalim raya tentang kasaleh tak kan ke perkara malim kan ke perkara saleh. Perkara menjunjung perintah Allah dan demi untuk mendapatkan kelebihan besar dengan pakai surban. Kata itu riwayat Wa'ilah ibni Asqa. Riwayat daripada Wa'ilah bin Asqa ibni Asqa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dipegah dalam suatu hadis bahwasanya Allah taala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat dan minta ampun bagi mereka atas orang memakai surban pada hari Jumat. Nyampoi lainnya kelebihan pakai surban pada orang Jumat. Pajan mulai subuh Jumat, tajak sembahyang Jumat, walaupun tak ada pelah untuk tak ibadat, pokoknya setiap kali salat tetap memakai surban. Maka jika menduka cita akan dia oleh panas, ya, apabila batai tajak pada Jumat, makna menduka cita menyusahkan getanya karena suumtan pada urau, maka tiada mengapa dengan membuang akan dia daripada kepala dahulu daripada sembahyang. Nyuruhnya kan sabi pakai jut pinah julai segala sembahyang, tapi pada sembahyang itu pakai lam. Ya, hai wate tajak mesti di masjid haram ini. Kalau pas umur kadang-kadang hai tak tun balik tak ba ulai tu. Mesti pinah hilai tapi orang sembahyang itu pakai lam. Kemudian daripadanya. Makna kemudian daripadanya orang sembahyang. Segala sembahyang hana dah pakai ilai, wate sembahyang dah pakai. Untuk orang sembahyang tapi pinah lam boleh. Dan tetapi jangan dibuangkan pada waktu berjalan kepada Jumat. Ada jid menyewate tajak. Rupanya kan dalam salat menteng. Watai tanya berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sembahyang Jumat, nyo juga benar surban yang karena fadilah khusus. Nyo hukumnya kepada uragam macam-macam. Dan waktu sembahyang dan pada waktu khatib di atas mimbarnya pakailah surban, benar surban. Dan pada waktu membaca khutbahnya apabila dia itu jadi khatib ataupun khatib membaca rukun khutbah, kita memakai surban seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kiban gebegah ide qala sallallahu alaihi wasallam nebegah li nabi al amaimu tijanul arabi. Ya, tijanul arabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surban itu mahkota orang Arab, yakni surban itu nisbah bagi orang Arab menempati mahkota bagi raja-raja. Yang surbannya memang kapakaian dro orang Arab, mahkota orang Arab yang surban. Artinya apa? Surban itu adalah laksana mahkota bagi raja-raja. Artinya mana? Surban itu adalah bak kedudukan mahkota bagi raja-raja. Orang Arab yaitu memakai surban. Ya, karena kebanyakan ada mereka itu dengan dusun, padahal kepada mereka itu kepala mereka itu terbuka dan surban pada mereka itu sedikit. Karena kebanyakan ada mereka itu dengan dusun padahal kepala mereka itu terbuka dan surban pada mereka itu sedikit. Orang-orang dusun hadit yang pakai surban dianjurkan supaya kepalanya tidak terbuka, maka pakailah surban. Lagi kita tanya abek dia haule dengan memakai peci, diurungnya dengan memakai surban. Iji na pakaian yang khusus memang ilai sigolom syariat. Lagi surban, memakai surban, memakai baju jubah nyen pakaian adat urang Arab memang sigolom syariat ni bet salah-salah duda ke syariat lom bentuk mana anggapan kitanya nyen kan adat urang Arab yang kitanya hana payah pakai nyampe salah. Dasar baju jubah itu memang pakaian mereka, dasar surban itu memang pakaian mereka nyen sebelum surban itu dijadikan sebagai syariat. Dudo surbannya gepejut dalam kesyariat, maka ji hurunyan mudah lagi nyan pakaian ge pakan karena sigolom jid ke syariat urunyan kat terbiasa lagi nyan model pakaian ge. Igetanyo tang
oh kita pakai ka saleh kahi saleh dia tak taat, kahi alim dia tak taat padahal kan karena kealiman dan karena kesalehan, memang karena dituntut oleh syarak. Lagi tanya sembahyang, pun kata sembahyang, oh berarti kamalim ke tak kan? Tak pertimang solat duha, untuk lo minta bedah mesti tahajud, duduk di itikaf di masjid. Yang kan karena saleh dengan kan salehnya. Katanya perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pengampunan Allah, menan ditanya buat ibadat. Makanya tidak boleh kita cemohkan apabila anak saudara kitanya adalah pada takalan kala syariat sunnah-sunnah Rasul yang dia kerjakan. Nah, teman ditanya ke nyentik golom juga katanya. Yang pertama payah bak katanya karena itu bukan pakaian biasa katanya. Ya, punya hidayah sih memang jangankan orang yang memang rutin ibadah, jaga jamaah, tetap selalu iktikaf di masjid, jangankan orangnya musupir motor kadang pakai surban, menyo ke baju jubah tik rata-rata, cuman di pakai surban. Cuma menyo ke baju jubah tik rata-rata. Supir motor pakai baju jubah, pakai rida Allah menam. Nyubak tanya kata pegah hana layak awaknya tidak biasa lagi haji nyambahkan awaknya Quran dalam kadang-kadang dalam motor awaknya mulai tamat memang Quran untuk muncul tegedi watih hana iba ke kaedah motornya icok je Quran dibaca kubah alam berangkat alam yang menan nasi yang hana abek salah nasi yang hana nasi imdawa biberaya keroi musuhinan nasi yang mana pokoknya yang jelas begitulah kebiasaan mereka itu luar biasa ya. Ada anak-anak dia tekun takalan dalam baca Quran mulai tamat baca Quran awaknya dalam masjid. Ataupun hanya cok Quran yang kadi disediakan bah HP sih membaca Quran ada kai buka HP yang kai pesinget HP lagi nya awaknya Quran dibaca menyutanya ada buka HP pesinget HP mana lain tingkat tu bila hidup agak kopi lagi pesinget HP nya lain nya lepui tiga-tiga nah nyen menyubak tanya menyuhideh kawan Quran yang dibaca menyukai pesinget HP ngak raya deh tulisan nyen anak-anak mit masya-Allah luar biasa aku terharu tu ro imata takalan memang mereka telah membudidayakan, telah menjadi adat, kaji kebiasaan, kaji kelakuan hari-hari luar biasa. Baca Quran khatam Quran. Jadi perlu pegah, begitulah pakaian pertama sekali pakaian biasa yang mereka itu pakai. Duda pakaian kebiasaan itu dijadikan sebagai syariat oleh Allah. Nyontuk dapat tabedakan. Baik tanya tak anggap kepus hari tanya tak pakai surban dan pakaian jubah. Itu kan pakaian kebiasaan orang Arab, kan le pakaian kebiasaan. Itu menjadi pakaian syariat yang awal memangnya nyan pakaian biasa awaknya tapi duda telah disyariatkan makanya hurunyan pun mudah hurunyan untuk gepubut karena memang kata kebiasa gepubut fa iza wada'ul amaima wada'ul izzahum maka apabila menghantar mereka itu akan surban yakni ke atas kepala mereka itu menghantar mereka itu akan kemuliaan mereka itu manusia orang-orang Arab di saat mereka itu ipalit surban ipuduk surban atau hulai mereka itu maka mereka itu berarti telah menghantarkan kemuliaan mereka itu telah menghantarkan kemuliaan mereka itu dan pada setengah riwayat mulia mereka itu kekenara yang bersih lagi peci kita yang orangnya kita yang menyuhana peci kengguran sanghi pulang tayang kaidang peci mesti ada pita jak-jak tajak pesta tajak banuju ada pokoknya dia tajak-jak hana peci sang higura ule dipakai karena kebiasaan pakai yang menasib mereka itu apabila tidak ada surban watai karena surban si mulia terasa kemuliaan mereka dan pada setengah riwayat menghantar Allah Ta'ala akan kemuliaan mereka itu yang menang gekun menomnya setengah riwayat di saat mereka itu meletakkan surban di atas kepala mereka itu maka pada waktu itulah Allah Ta'ala nepuduk mulia mereka Nabi mulia kepada mereka wa qala sallallahu alaihi wasallam nekelam oleh Nabi dalam suatu hadis ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai surban olehmu maka bahwasanya malaikat memakai surban mereka itu nyo golong gepegah semayang ditna pahala semayang yang pakai surban baru gepegah tau-tau yang pakai surban malaikat itu adalah memakai surban mereka itu maka pakailah surban mungkin kena ukur baru berah wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat yakni memulia dan meminta ampun bagi mereka itu atas orang meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai surban pada hari Jumat
Nyo kelebihan pakai surban khusus ba orang Jumaat ile. Orang Jumaat kita tak pakai surban, tajak Jumaat atau sumayang lain yang kan Jumaat. Pokoknya ba orang Jumaat. Nyan malaikat perintah oleh Allah Taala untuk laki ampun kepada kita nyo. Kita mendapat istighfar malaikat. Dan sunat bagi imam memakai surban pada hari Jumaat. Dan sunat bagi imam melebihi pada membaikkan kelakuannya dan perangainya pada hari Jumaat. Berlebih tawadhu, berlebih sopan, kan ke ujub tu. Untuk dekat dengan Allah nya ba uronyan. Berlebih taat hi ba uronyan yang sunat. Karena uronyan ura-ura yang Allah Taala lebihkan yang ura tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu alal qalanis. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula perceraian perbedaan barang antara kita orang muslim dengan antara musyrikin. Sebetulnya salah satu terbeda, ngat terbeda katanya orang Islam orang musyrik memakai surban atas kopiah. Kalan suah. Kopiah kalan suah, yakni bahwasanya orang muslimin memakai kopiah dan di atasnya surban. Dan memakai kopiah nasjia itu perangai orang musyrikin. Putra gekeun menjelang Jawa je sifiu ya kan, kopiah nasjia itu perangai orang musyrikin. Meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Meno kena pegang nyo perbedaan menyorot segi pakaian nyo khusus yang hidup ba ulai. Menyo orang Islam setelah memakai peci palit surban ya tu, sedangkan orang kafir pakai sih tapi kan peci lagi kitanya adalah peci yang napet ukeji sifiu je kan, yang na sifiu kan awaknya kemenan pakaian ni. Itu adalah pakaian orang kafir sehingga terbeda antara kitanya dengan mereka. Tunjuk kena red. Teman orangnya kaum umum urung pakai. Teman musyrik teman tak pakai peci yang laginya musyrik. Tapi punya peci kan peci bedakan peci kopiah yang khusus dipakai oleh mereka itu, lagi kopiah yang dipakai pada hari-hari besar mereka itu jauh le katanya pakai nyata digedi lam ate katanya hana tapraya agama mereka ini haram hukumnya han murtad tu. Tapi apabila memakai pakaian khusus dan itanya membesarkan hari mereka kafir. Munyohana membesarkan han kafir. Jok pakaian yang khusus dipakai oleh mereka. Hana tapraya orang besar mereka dalam hati itanya, tapi masuk dalam gereja. Yang kedua boh atau tak harum tak pubut kafir. Tapi pakai mantang menyerupai mereka tidak jadi kafir, perbuatan haram. Makanya lah kitab Jawa lain kepega memakai pakaian yang khusus dipakai oleh kafir, golong gekun kafir, salah-salah haram. Orangnya pakaian rap saban-saban antara pakaian orang Islam dengan pakaian orang kafir. Cuman umum dipakai, orang Islam dipakai, orang kafir dipakai. Nyan hanatruk tingkat kepada haram pi. Iji pakaian yang khusus baru haram. Apa iji nak pakaian yang khusus yang dipakai oleh kafir, pakailah lagi tanya, nyan baru haram. Munyo tak peraya awaknya dengan pakai pakaian tersebut kan sekedar haram, jadi murtad. Muno ke perbandingan, nah pakaian yang khusus kepakai leurinang, dipakai leuragam haram. Pakaian yang khusus kepakai leuragam, dipakai leurinang sehingga menyerupai uragam haram hukum je. Tapi nah pakaian yang kedua-duanya umum pakai. Laginya model pakaian, laginya model ijabajenya umum pakai, urinang nak pakai, uragam nak pakai, nyan hana haram. Tapi punya atas yang khusus dipakai oleh urinang sehingga dipakai oleh uragam, uragamnya kan menyerupai urinang segi pakaian atau sebaliknya nyan gekun karuh menyerupai, ini hukumnya haram. Kan haram karena kafir salah, haram karena menyerupai urinang. Urinang tidak boleh menyerupai uragam, uragam tidak boleh menyerupai urinang, baik red segi pakaiannya atau red segi kelakuannya. Perangui tidak boleh. Nyamban menanti inau. Jadi terbeda orang Islam berpegah dengan orang musyrikin dengan memakai surban. Menyo musyrik dipakai pakaian surban, menyo musyrik dipakai kopiah yang ada sifiunya ada kena ju, sedangkan orang muslim dipakai topi kopiah yang ada surbannya. Kemudian tegedi pun hana ada pakai surban lagi peci yang terpakainya, nyo han saban sik ngau kafe. Nyo kaje eno menteng. Wa qala
waqala. Riwayat meriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Nya hadisnya hadis yang diriwayat oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Kah? Jid. Pakai tun baru ataupun kan tun barunya masalah ji terompet. Ya, terompet, tablo terompet iup tu terompetnya pakai ban. Trompet yang ruh dalam alat lahwen hayu yup ji ke musik keroi lagi gitar harum muka ji karenanya alat lahwen ruh dalam alat musik. Yang namanya alat musik yang diharamkan ini haram pakai. Baik tadi di anak dengan sesuatu yang haram terbiasa tengok baik dia tanggap mana mit pi pulau meroyo kadang pelajaran bak sekolah mesuna betalah menyusun kirana. Trompet seruling dah kena. Tidak boleh harum hukum ji. Karena ruh dalam alat lahwen karena ji nasib alat lahwen ada alat lahwen tapi hanaruh lagi bedu lagi nasib sejenis tambo dah kan bedu yang dipakai untuk jak mu perang untuk atau gekeknya berarti untuk berangkat. Hanya kajik berangkat untuk berperang maksudnya kajik berhenti nya tapi istirahat gekek tu nya nanti hana harum. Tapi nyo yang khusus dipakai untuk alat musik yang kan dipakai yang lain khusus ke musik ini haram hukumnya. Bahkan menyo dalam kitab fikah ke pegah apabila tajak le katanya bak sabah rumah hurung takalan dipajang hinan alat-alat musik yang disunatkan bak katanya gucok alat musiknya gu patahkan karena itu kemungkaran. Cuma menyoronyo tak gitar gop ilhat bak bintih rumah tak acok katanya tak pepatahnya kalau tak pepatah gitar kaja deh pepatah katanya oleh lepo rumah. Hanya punya masa. Cuman yang perlu tanda pegang itu kemungkaran. Hana mesti betul acok si baik salah. Nya kan kemaruk keadaan. Baik pi tanya tak pepatah gitar gok pi. Ente sehingga jik ke dawan, jik ke karu ke deh, jik ke mulha-mulha ke deh. Yang perlu pegang itu maksiat, itu kemungkaran. Payah tegah sampai lagi nyai le. Makanya baik tak biasakan ke anak katanya tablo ala-ala musik karena dia terbiasa dengan yang haram tengah teraya dianggapnya hana pupu karena jamunkan karena saja ni kagak boleh liah yang tidak boleh yang memang khusus dipakai untuk alat musik. Kah wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu